Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi menerima pangkat Jenderal Kehormatan dari Mabes TNI pada Rabu 28 Februari hari ini. Pemberian pangkat Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Seusai resmi menerima pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4, Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan TNI Angkatan Darat. Prabowo menaiki kendaraan taktis ditemani oleh Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sementara dalam video yang ditayangkan melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memperlihatkan Panglima TNI memperlihatkan satu persatu kendaraan tempur. Setelah itu Prabowo menemui sejumlah jenderal, terlihat ada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara Fajar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI AD Agus Subianto, hingga Kapolri Listio Sigit Prabowo. Presiden Joko Widodo telah menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari. Seusai resmi menyandang Jenderal Bintang 4, Prabowo sempat berseloroh jika PIN rencananya berat. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto mengecek alat utama sistem pertahanan di Mabes TNI. Awalnya Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio menaiki kendaraan taktis bersama dan mengecek alutsista. Setelah itu Prabowo Subianto berpamitan kepada Wamenhan M. Marindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kepala Staf 3 Matra TNI, dan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Prabowo tidak berkomentar banyak usai dirinya baru saja mendapat pangkat Jenderal Kehormatan. Namun ia sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di pundaknya sambil berseloroh sepertinya berat. Sontak pernyataan itu disambut tawa oleh para jenderal lainnya. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo Subianto soal pangkat barunya. Setelah itu mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi Rapim TNI Polri. Presiden Joko Widodo mengungkap sosok yang mengusulkan untuk memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi pers seusai menyematkan bintang pangkat 4 di pundak Prabowo Subianto di Mabes TNI pada Senin 28 Februari. Pernyataan ini sekaligus menanggapi isu yang menyebut penyematan pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo dianggap hanya wujud transaksi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menjelaskan soal proses sebelum dirinya memberikan kenaikan pangkat secara istimewa untuk Menhan RI itu. Presiden Jokowi menyebut yang mengusulkan pemberian kenaikan pangkat itu adalah Panglima TNI Agus Subianto. Dirinya memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya karena Prabowo sudah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma Utama pada 2022. Menurutnya pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dengan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Selain itu, indikasi dari penganugerahan bintang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.
Merujuk hal itu, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo Subianto diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Dengan demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semuanya berproses dari bawah. Ya ini supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Ya. Tank perlu iya, tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat Presiden Jokowi menyebut perang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh karena itu, ia pun meminta TNI dan Polri untuk waspada dengan kecanggihan pesawat tak berawak atau drone. Presiden Jokowi juga menyinggung Jenderal IRGC Iran Qasem Soleimani yang tewas dalam serangan Amerika Serikat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo di sela penganugerahan gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan RI Prabowo Subianto di Mabes TNI pada Rabu 28 Februari. Seiring perkembangan zaman, Jokowi meminta jajaran TNI untuk terus memperhatikan dan mengembangkan teknologi pertahanan. Kepala negara itu juga menyoroti teknologi drone dalam pertahanan yang semakin canggih. Lantas, Presiden Jokowi pun menyinggung serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat yang menewaskan komandan pasukan elit Quds di Garda Revolusi Iran yakni Qasem Soleimani. Jenderal Iran itu tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada awal 2020. Presiden Jokowi mengaku kaget saat mengetahui kabar kematian Soleimani. Pasalnya, Maijan Soleimani ditembak di Irak menggunakan drone yang dikendalikan di markas Amerika Serikat. Berkaca dari peristiwa Soleimani, Jokowi berpesan teknologi militer yang semakin canggih harus diwaspadai. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Soleiman, ini Komandan Quds dari pengawal besar Revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar. Markas Amerika Serikat di Qatar. Inilah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang yang konvensional
perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Cukup ya? Terkait Cukup ya? makan siang, Pak, program makan siang di Tidak era BBM. ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2020. Dibahasnya makan siang gratis bagian dari janji paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di sidang paripurna kabinet menjadi sorotan. Pasalnya hasil resmi Pilpres 2024 belum diumumkan oleh KPU RI. Terkait hal itu, Presiden Jokowi memberikan penjelasannya. Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program unggulan Presiden terpilih dalam APBN 2025. Alasannya agar Presiden terpilih lebih gesit dan lebih mudah menganggarkan program-program unggulan sehingga realisasinya pun lebih cepat dan tidak lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Demikian diungkap Jokowi di Mabes TNI Cilangkap pada Rabu 28 Februari. Kepala negara itu pun menampik ada pembicaraan secara khusus terkait program makan siang gratis dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin lalu. Adapun program makan siang gratis itu merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sejauh ini hasil resmi Pilpres yang dihitung oleh KPU belum keluar. Namun berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran mengungguli dua paslon lainnya dengan perolehan suara sekitar 58%. Cukup ya? Terkait Cukup ya? makan siang, Pak, program makan siang di era BBM. Ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi Cukup inilah ya, yang teman-teman, cukup. disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan apa. Program makan siang ya, Pak. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Presiden Joko Widodo menanggapi tudingan yang menyebut dirinya sedang melakukan transaksi kekuasaan lewat pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala negara dengan tegas membantah anggapan tersebut. Respon ini disampaikan Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap pada Rabu 28 Februari. Menurut Jokowi, apabila kenaikan pangkat Prabowo benar merupakan transaksi politik, maka sudah diberikan sebelum pemilihan umum 2024. Jokowi menjelaskan bahwa pemberian kenaikan pangkat Prabowo Subianto karena mempertimbangkan jasa Menhan dalam aspek pertahanan. Ia mengatakan pemberian pangkat ini melalui proses yang panjang, mulai dari diusulkan oleh Panglima TNI hingga diverifikasi oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanggapi soal pro dan kontra pemberian gelar kehormatan untuk Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. Menurutnya, pemberian gelar seperti ini bukan hanya sekali dilakukan oleh negara. Sebelumnya, gelar serupa sudah pernah diberikan untuk sejumlah tokoh, di antaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik gitu Pak? Apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Ya ini supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha
Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo, apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya. Presiden Jokowi menanggapi soal perannya di dalam pemerintahan mendatang. Dia beberapa kali tersenyum dan mengalihkan jawaban ketika ditanya hal tersebut. Demikian disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari. Awalnya Presiden Jokowi ditanya terkait saran yang diberikan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang disebut sudah mulai menyusun kabinet untuk pemerintahan selanjutnya. Namun Presiden Jokowi mengalihkan pertanyaan tersebut dengan meminta jawaban langsung kepada Prabowo yang ada di sampingnya. Kepala negara itu lalu ditanya mengenai perannya dalam menyusun kabinet atau jajaran menteri di pemerintahan selanjutnya. Lagi-lagi Presiden Jokowi meminta pertanyaan itu disampaikan kepada Prabowo Subianto, lalu melemparkan senyum sembari memberikan jawaban. Awak media kembali bertanya, kali ini mengacu pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan memiliki peran di pemerintahan baru. Terkait hal itu, Presiden Jokowi lagi-lagi meminta pertanyaan itu disampaikan kepada Airlangga. Pak, masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan Pak, tanyakan kepada Pak, saya. dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Tanyakan ke Pak Prabowo, tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada Tanyakan ke Pak Erlangga. Cukup ya, teman-teman. Presiden Joko Widodo menyinggung kematian Jenderal Iran Qasem Soleimani dalam rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI pada Rabu 28 Februari. Berkaca dari peristiwa itu, Presiden Jokowi pun meminta TNI waspada dengan kecanggihan pesawat tak berawak atau drone. Lantas seperti apa sosok Mayor Jenderal Qasem Soleimani? Diketahui Jenderal Iran Soleimani merupakan salah satu komandan paling berpengalaman di Iran. Ia tewas dalam serangan drone yang dipersenjatai oleh Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak. Serangan tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump pada Januari 2020. Semasa hidupnya, Qasem Soleimani memimpin pasukan elit Quds dari Garda Revolusi Iran yang bertugas sebagai unit operasi luar negeri di negara Republik Islam tersebut. Meski sosoknya sangat krusial, tetapi profil Qasem Soleimani tidak banyak diketahui orang sebelum tahun 2010-an itu. Mantan perwira CIA di Irak menyebut Soleimani adalah salah satu manusia terkuat di Timur Tengah. Namun Amerika Serikat menganggapnya sebagai pembunuh kejam dan pasukan yang dipimpinnya disebut teroris. Sebagaimana diketahui, Soleimani dan pasukannya bertanggung jawab atas tewasnya ratusan orang Amerika Serikat dan pasukan koalisi serta melukai ribuan lainnya.
Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Pengamat politik menganggap Prabowo Subianto saat ini menjadi politisi yang paling beruntung. Pasalnya, Prabowo disiapkan koalisi di Pilpres 2024 hingga disiapkan APBN 2025. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti eksplosif strategik Arief Susanto pada Selasa 27 Februari. Arief mengklaim tidak ada politikus yang paling beruntung dibandingkan Prabowo Subianto saat ini. Hal itu kata Arief karena Presiden Jokowi menyediakan koalisi bagi Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyediakan Gibran Rakabuming untuk menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Menurut Arief, hal ini tidak main-main. Arief juga menyoroti Presiden yang secara aktif berkampanye untuk Prabowo. Ia menilai Jokowi sering melakukan kampanye terselubung. Bentuk kampanye Jokowi untuk Prabowo, kata Arief, juga cukup dengan foto-foto berdua. Hal itu berbeda dengan capres lainnya yakni Ganjar dan Anies yang harus keliling Indonesia. Lanjut Arief, pemilu sudah selesai, namun peran Jokowi untuk membela Prabowo Subianto belum selesai. Ia menganggap Jokowi punya peran ganda, yakni membela kekuasaannya sendiri dan harus membela Prabowo. Pembelaan itu, kata Arief, dalam konteks membela Prabowo sekarang dalam hak angket. Menurut Arief, munculnya isu hak angket adalah efek negatif yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi. Ia menambahkan bahwa Prabowo sangat beruntung karena Jokowi sudah menyiapkan APBN untuk program Prabowo Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.